Saya beri judul Berguru pada Yesus. Nah, berbicara tentang pemuridan, ternyata yang hari-hari ini Tuhan singkapkan kepada saya adalah banyak orang belum bisa memuridkan atau tidak mau memuridkan karena ternyata sebenarnya sebelum kita bisa memuridkan, kita harus terlebih dahulu hidup sebagai murid Kristus. Jadi selama ini menurut saya gereja kurang tepat karena selama ini kita terus memotivasi jemaat, memotivasi umat Tuhan untuk memuridkan. Padahal sebenarnya yang perlu kita teliti, yang perlu kita selidiki, kira-kira jemaat kita ini sebenarnya sudah hidup sebagai murid Kristus atau belum? Nah, masalahnya kalau kita belum hidup sebagai murid Kristus, maka maafkan saya katakan bahwa omong kosong untuk kita bisa memuridkan orang. Karena kita harus terlebih dahulu hidup sebagai murid Kristus, baru setelah itu kita bisa memuridkan orang. Nah, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, saya akan ulang lagi apa yang hari Jumat lalu saya sempat suarakan, bahwa menurut saya telah terjadi salah pemahaman saat kita membaca ayat ini. Karena di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, jelas firman Tuhan berkata, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, garis bawahi kata muridku. Nah, mengapa tadi saya katakan bahwa seringkali kita salah membacanya? Karena selama ini kita membacanya bahwa jadikan semua bangsa itu jadi orang percaya. Nah, saudara harus paham bahwa target Tuhan bukan menjadikan semua bangsa sebatas sebagai orang percaya. Tetapi target Tuhan itu menjadikan semua bangsa adalah muridnya. Jadi, saudara harus memahami bahwa orang percaya kepada Yesus itu belum tentu murid. Saya ulang ini saya akan pertegas berkali-kali bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus itu belum tentu murid. Tetapi murid sudah pasti dia percaya kepada Yesus. Jadi jangan bangga kalau kita berkata, saya percaya Tuhan kok Pak, saya percaya Yesus. Nah, saya mau katakan, puji Tuhan kalau saudara percaya kepada Yesus. Tetapi yang Tuhan mau, kita nggak berhenti sebatas percaya Yesus. Karena Tuhan ingin memuridkan kita, Tuhan ingin menjadikan kita muridnya. Nah, sebagai informasi saja, bahwa ternyata kata murid adalah menjadi kata yang sangat penting di dalam Alkitab. Khususnya dalam Kisah Para Rasul, ternyata kata orang percaya itu hanya ditulis sebanyak 3 kali. Oke, saya ulang ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kata orang percaya ternyata hanya ditulis sebanyak 3 kali. Tetapi sedangkan kata murid itu ternyata tidak main-main, karena kata murid itu ditulis berkali-kali dan sebanyak 30 kali. Nah, perhatikan, hanya di Kisah Para Rasul saja kata murid itu diulang-ulang sebanyak 30 kali. Nah, sekarang lihat ini saudara, PowerPoint berikut ini. Dan ternyata di dalam perjanjian baru, yaitu dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu, ketika diteliti, ternyata kata murid itu muncul sebanyak 269 kali. Saya ulang, ini ngeri sekali. Di dalam perjanjian baru saja, ternyata kata murid itu muncul sebanyak 269 kali. Sedangkan kata Kristen itu cuma muncul 3 kali. Nah, berarti apa yang saya sedang coba sampaikan kepada saudara lewat kesempatan ini. Berarti murid itu menjadi kata yang penting di mata Tuhan. Jadi, saya berharap teman-teman di Taipei mengevaluasi diri kita bahwa sebenarnya kita ini sudah jadi murid Kristus atau belum ya? Kehadiran kita, keanggotaan kita di sebuah gereja lokal, itu tidak menjamin secara otomatis menjadikan diri kita murid Kristus. Menjadikan diri kita sebagai jemaat gereja tersebut, iya, saya setuju. Tetapi aktivitas kita yang tidak pernah bolos selama 52 minggu dalam setahun, kita selalu hadir, tidak hadir, dalam sesusah apapun, sesakit apapun, serepot apapun, kita upayakan untuk hadir. Nah, dan terima kasih kalau saudara sudah berupaya untuk melakukan itu hal yang baik tentunya. Tetapi saudara harus paham bahwa semua itu tidak menjamin kita menjadi murid Kristus.
Nah, itu sebabnya murid Kristus itu ternyata sesuatu yang berbeda gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini, coba lihat ini. Apa yang membedakan orang banyak dan murid? Apa yang membedakan orang percaya dengan murid? Dan ternyata, saudara, jika kita meneliti Alkitab, khususnya dalam keempat Injil, maka ada banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Dan tentu kalau mereka mengikuti Yesus, kemanapun Yesus pergi, berarti mereka percaya Yesus. Setuju saudara ya? Kalau mereka tidak percaya Yesus, nggak mungkin mereka ikut Yesus. Mereka tinggalin keluarga, mereka tinggalin kerjaan, terus ikut Yesus. Ikut Yesus. Nah, berarti dengan kata lain bahwa sebetulnya mereka percaya Yesus. Tapi ternyata yang Tuhan inginkan bukan sebatas mereka asal ikut, tapi Tuhan ingin supaya mereka itu jadi murid gitu. Nah, apa sih yang membedakan orang banyak yang pada zaman Yesus mengikuti Yesus dan murid Yesus pada saat itu? Ternyata kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 26, ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, yaitu kepada orang banyak yang notabene mereka adalah orang yang percaya Yesus. Perhatikan ini. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Berarti mereka antusias loh, saudara. Mereka ini bukan orang malas. Mereka ini gigih, cari Yesus. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira cari Yesus itu gampang atau susah? Susah loh, saudara. Karena zaman dulu itu belum ada teknologi seperti sekarang. Kita nggak bisa melacak keberadaan Yesus. Mereka berupaya untuk mencari Yesus. Dan akhirnya ayat 25 firman Tuhan katakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Berarti upaya mereka tidak sia-sia. Akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus, menemukan Yesus. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Atau dalam bahasa sederhananya, kapan kau tiba di sini? Mereka senang banget karena mereka ketemu dengan Yesus, gitu. Oke? Nah, yang menurut saya yang nggak enak adalah jawaban Yesus, tanggapan Yesus. Harusnya kalau saya jadi Yesus, saya senang karena mereka cari Yesus. Wah, saya senang sekali, merasa wah dibutuhin banget, diinginkan banget. Tapi ternyata ayat 26 tanggapan Yesus ternyata sungguh sangat tidak enak. Tapi ternyata sebenarnya Tuhan Yesus itu baik, karena sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyadarkan mereka. Saya sungguh berharap bahwa pembagian firman Tuhan atau pengajaran firman Tuhan yang saya bagikan ini juga menyadarkan saudara. Oke? Dalam ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, saya tertarik dengan kata sesungguhnya. Berarti kalau sampai Tuhan bilang sesungguhnya, berarti itu kebenarannya. Oke? Jadi Tuhan itu tahu banget. Jadi nggak pernah meleset kalau dia ngomong sesungguhnya itu berarti benar, nggak mungkin salah. Sesungguhnya kamu mencari aku, nah, perhatikan ini, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Waduh, ternyata upaya mereka, kesungguhan mereka dalam mencari Yesus, dalam mengejar Yesus, ternyata itu semata-mata demi kebutuhan hidup. Maafkan saya, selama ini kita cari Tuhan itu untuk apa tuh saudara? Jangan-jangan untuk kebutuhan hidup. Kita sadar di masa susah ini kita butuh pegangan. Kita sadar bahwa di masa susah ini kita nggak bisa ngandalin siapa-siapa kecuali Tuhan. Maka kita jadi lebih bersungguh-sungguh sama Tuhan. Itu bagus, itu nggak salah menurut saya. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Sedih rasanya bagi Tuhan ketika kita cuma hanya membutuhkan Dia, memanfaatkan Dia untuk kebutuhan kita. Itu sebabnya saya berharap bahwa hari ini, ayo mari kita evaluasi diri kita. Bertanya jujur kepada diri kita. Sebenarnya selama ini kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita cari Tuhan, itu untuk apa toh sebenarnya? Jangan-jangan itu semua demi karena kebutuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mengejar Tuhan, mencari Tuhan karena kebutuhan akan berkat, kebutuhan akan pemeliharaan, kebutuhan akan kesembuhan, kebutuhan akan mujizat, berarti di mata Tuhan kita belum murid. Oke, saya ulang ya. Berarti di mata Tuhan kita belum murid gitu. Jadi
Ini penting untuk saya tekankan. Nah, apa sih yang membedakan antara orang banyak dan murid? Tadi saya katakan bahwa orang banyak itu ternyata cari Tuhan karena kebutuhan. Nah, coba lihat ini, saudara. Orang banyak mencari Yesus itu karena kebutuhan. Sedangkan seorang murid mengikuti gurunya itu demi keserupaan. Saya ulang ya. Orang banyak mencari Yesus karena kebutuhan. Sedangkan seorang murid mengikuti gurunya, yaitu Yesus, demi keserupaan. Jadi, yang membedakan antara orang banyak dan murid, yang membedakan orang percaya dan murid adalah kita cari Tuhan karena kebutuhan atau karena kita merindukan keserupaan. Nah, ini yang membedakannya. Nah, sekarang saya mau ajukan pertanyaan ini. Tolong dengar baik-baik, renungkan baik-baik. Apakah tujuan Tuhan Yesus mau mengangkat kita menjadi muridnya? Coba ya, renungkan dulu ya. Kira-kira apakah tujuan Tuhan Yesus ingin mengajak kita, ingin mengangkat kita untuk jadi muridnya? Kira-kira apa ya? Kenapa Tuhan itu nggak cukup puas kita percaya Tuhan aja? Kan udah bagus toh. Senang kan kalau ada orang percaya sama kita, betul saudara? Sedih rasanya kalau orang nggak percaya sama kita. Tapi kita senang sekali kalau orang udah percaya sama kita. Wah, senang banget. Kenapa Tuhan nggak puas kalau kita cuma hanya percaya sama dia aja? Tuhan bilang, ayo dong, jangan cuma percaya, jadi muridku dong. Gitu. Tuhan itu punya kerinduan, punya impian, supaya saudara semua yang hadir dalam ibadah ini adalah nggak cuma hanya puas percaya Yesus, tapi saudara mendaftarkan diri untuk jadi murid Yesus. Amin, saudara. Jadi saudara berkata, Tuhan, aku mau jadi murid, aku nggak mau cuma jadi orang percaya. Nah, apa tujuan Tuhan Yesus mengangkat kita jadi muridnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira apa motivasi kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru kita? Itu pertanyaan kedua, itu pertanyaan yang penting juga ya. Satu sisi Tuhan ingin angkat kita jadi muridnya. Tapi kira-kira apa sih motivasi kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru kita? Nah, jujur, dunia sekarang ini sudah rancu dalam memahami antara guru dan murid. Udah rancu menurut saya. Mengapa saya katakan rancu? Karena ternyata, coba saudara perhatikan, ayo kita nostalgia sedikit, lihat film-film silat atau film-film kungfu gitu. Nah, yang membuat saya akhirnya lebih memahami tentang dunia guru dan murid adalah ketika kita coba lihat film-film silat, ya, film-film kungfu gitu. Nah, coba saudara perhatikan, tujuan seorang pendekar mengangkat murid itu adalah demi dia bisa menurunkan semua kemampuan dan ilmunya dong. Jadi coba ingat dulu, mungkin kita pernah nonton film-film di mana ada seorang pendekar yang sakti mandraguna gitu, wah tak terkalahkan, tapi pasti dia punya kerinduan untuk mengangkat murid. Kenapa? Kalau dia nggak punya murid, maka seluruh kemampuannya, semua kesaktiannya, semua ilmunya akan lenyap ketika dia meninggal. Jadi, dia cari murid yang bisa diangkatnya demi dia bisa menurunkan semua kemampuan dan ilmunya. Sehingga akhirnya itu semua diteruskan. Gitu ya. Jadi, itu tujuan seorang pendekar mengangkat murid. Adalah demi menurunkan semua kemampuan dan ilmunya. Sedangkan tujuan seorang murid berguru kepada gurunya adalah demi mewarisi kesaktian dari gurunya dong. Betul nggak, saudara? Kalau kita berguru tentang ilmu bela diri contohnya, itu bukan karena kita nganggur, bukan, karena kita ingin punya kemampuan bela diri dong, seperti guru kita, gitu. Nah, saya berharap sekarang saudara mulai nangkep gini. Kenapa sampai Tuhan tuh ingin menjadikan kita muridnya? Saya berharap sekarang saudara nangkep bahwa ternyata karena Tuhan ingin menurunkan, mewariskan semua kemampuannya, semua kehidupannya dalam diri saudara dan saya. Dan semua kemampuannya, semua ilmunya tidak akan diturunkan kepada orang banyak. Tetapi hanya diturunkan kepada muridnya. Sedangkan tujuan kita berguru pada Yesus adalah apa? Bukan supaya kita masuk surga. Maafkan saya. Aduh, saya sedih kalau kita menjadikan surga sebagai tujuan utama kita. Saya tidak sedang mengecilkan sorga, tapi saya mau katakan ada yang lebih penting dari sorga. Saudara nyiapkan diri untuk masuk sorga, itu baik, itu baik, itu baik. Tapi kalau saudara baca Alkitab baik-baik, surga itu bukan tujuan akhir kita.
Tujuan akhir kita ini bumi baru. Jadi dengan kata lain bahwa saya mau katakan kepada saudara bahwa tujuan kita jadi murid bukan supaya kita makin diberkati, supaya kita makin melimpah dalam hal uang, bukan. Saudara nggak perlu jadi murid untuk ngalami itu. Tetapi tujuan kita untuk berguru pada Yesus, menjadikan Yesus sebagai guru kita, dan menjadikan diri kita murid adalah demi kita bisa mewarisi seluruh kehidupannya dalam diri kita. Amin, saudara? Ini penting. Nah, sekarang, ternyata Tuhan itu sangat ingin kita serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ingat murid itu pilihan. Saya ulang ya, ingat murid itu pilihan. Makanya kalau saudara masuk sekolah, itu pasti ada seleksinya. Semakin sekolah itu favorit, semakin sekolah itu baik, pasti ada seleksinya. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Nah, ternyata Tuhan pun sama. Dia ingin supaya kita jadi murid itu ada seleksinya, saudara. Dan seleksinya nggak cuma hanya kerajinan datang kebaktian, maafkan saya. Naif kalau kita berpikir bahwa seleksinya cuma hanya kehadiran, Pak. Wah, maafkan saya, saudara salah. Saudara nggak baca Alkitab baik-baik. Ternyata sebenarnya untuk kita jadi murid itu harus lewat seleksi. Oke? Nah, saya nggak mau kupas seleksinya apa, karena saudara bisa lihat kan, masih ingat tentang Yesus berkata kepada orang banyak, mau jadi muridku, kamu harus sangkal dirimu, kamu harus pikul salibmu setiap hari, kamu harus lepaskan seluruh kepemilikan, kamu harus mencintai aku lebih dari apapun dan siapapun. Nah, itu seleksinya. Nah, kalau saudara nggak mau melewati itu, ya saudara cuma hanya sebatas jadi orang percaya. Tapi saudara belum jadi murid. Nah, ingat, Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Berarti Tuhan ingin banget kita bisa serupa dengan Dia. Oke? Dan untuk saudara bisa serupa dengan Dia, saudara harus jadi muridnya. Kalau saudara tidak mau jadi muridnya, saudara tidak akan pernah mungkin bisa serupa dengannya. Nah, coba lihat ini, saudara. Coba saudara lihat ini. Menurut saya, kita seringkali membaca ayat ini dengan kurang tepat. Matius 11 ayat 28-29 telah disalahartikan oleh banyak orang, telah disalahgunakan oleh banyak orang menurut saya. Karena kita selalu pakai ayat 28 ini. Kalau ketemu sama orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh karena beban kehidupan. Gitu. Lalu kita bilang, aduh capek ya hidup ya. Makanya datang sama Yesus supaya dapat kelegaan. Tapi coba saudara perhatikan ayat ini. Matius pasal 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku. Jadi Tuhan itu ngajak, mari kepadaku, datang. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, janjinya berkata memang aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa cuma berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Baca ayat selanjutnya. Jadi tolong jangan perkosa ayat ini. Saudara ambil ayat ini keluar dari konteksnya. Ayat ini nggak bisa dipisahkan dari ayat sesudahnya. Jelas ya. Yang licik dari kita ingin kelegaannya. Tapi kita nggak ingin ayat selanjutnya. Oke? Di dalam ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang. Dan apa saudara? Belajarlah padaku. Jadi Tuhan itu ingin kita berguru sama Dia. Betul Pak saudara? Tuhan ingin kita berguru sama Dia. Belajar padaku. Berarti ini undangan guru kepada muridnya. Betul nggak saudara? Bukan hanya kepada orang yang sembarangan yang punya beban berat lalu ayo supaya nggak susah, supaya nggak berat, ayo datang. Saya mau katakan sama saudara, itu bukan undangan yang seperti itu. Undangan ini adalah undangan untuk menjadikan Yesus sebagai guru kita. Itu sebabnya ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan itu ingin kita serupa dengan Dia. Tuhan ingin kita belajar sama Dia. Nah, lihat ayat selanjutnya. Lihat ini, saudara. Lihat ini. Jadi ternyata Tuhan itu saya ibaratkan seperti pendekar sakti yang ingin meneruskan seluruh ilmunya. Oke? Perhatikan, Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, jadi Tuhan itu menekankan. Itu sebabnya saya tidak peduli saudara ini siapa. Mungkin saudara adalah TKI, TKW yang sepertinya diremehkan sama orang. Saya nggak peduli sama itu.
Karena kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara punya kesempatan untuk mengalami janji ini. Amin. Mungkin saudara adalah orang yang diabaikan, disepelekan sama orang, nggak pernah dihargai sama orang. Mungkin nggak ada orang yang menghargai kita. Papa mama kita nggak menghargai, keluarga kita nggak menghargai. Tapi saya mau katakan sama saudara, saudara punya kesempatan untuk mengubah nasibmu. Dan cara mengubahnya adalah jadi murid Kristus. Amin. Jangan cuman hanya berkata, aduh yang penting supaya saya dapat sorga, Pak. Saya mau bilang kepada saudara, ada yang lebih mulia dari sorga, yaitu apa? Bisa serupa dengan Yesus. Amin. Nah, itu sebabnya Yohanes pasal 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ingat, tadi saya katakan, ini kata kunci penting. Tuhan itu ingin semua, tadi saya katakan, saya ibaratkan ya, saya ulang ya, saya ibaratkan Tuhan itu seperti pendekar sakti yang ingin mewariskan seluruh kemampuan dan ilmunya kepada murid-muridnya. Bukankah Yesus terangkat ke sorga? Berarti dia sudah tidak ada lagi di dunia. Nah itu sebabnya dia ingin memastikan semuanya ilmunya itu tidak kebawa ke sorga bersama dengan dia. Oke, saudara belajar sesuatu? Tetapi dia ingin menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya supaya semua ilmunya bisa diteruskan selama di dunia ini. Nah, itu sebabnya hari ini betapa pentingnya saudara menangkap pelajaran ini, karena ketika saudara mulai nangkap ini, saudara jadi antusias jadi murid. Sebelum saudara ngerti ini, mungkin saudara bilang gini, buat apa sih jadi murid? Repot, rese. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara berkata, wah rese jadi murid, buat apa sih? Berarti saudara bodoh, saudara tidak ngerti kebenaran. Kalau saudara ngerti kebenaran, justru ketika Tuhan kasih kesempatan kita jadi muridnya, kita pasti menyambutnya dengan antusias. Karena ternyata sebenarnya panggilan murid itu panggilan mulia. Oke? Karena kita punya kesempatan untuk bisa mewarisi seluruh kehidupan Kristus dalam diri kita. Nah, sekarang ternyata saya sedang mengajar kepada saudara bahwa Tuhan itu ingin kita serupa dengan dia. Itu sebabnya dia mau muridkan kita. Dia mau ngajari kita. Nah, saya tunjukkan lagi satu ayat. Saya terkejut ketika tadi pagi Roh Kudus singkapkan ini. Perhatikan ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, aduh ini saya udah baca berkali-kali. Tapi ternyata baru tadi pagi Tuhan singkapkan dan akhirnya saya jadi sadar ada keterhubungan ayat ini dengan pemuridan. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu, yaitu di dalam diri kita, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Perhatikan ini. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Coba saudara, perhatikan. Dari ayat ini saja ada berapa kata mengajar, saudara? 1, 2, 3, 4 kali. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu bukan sekadar menghibur waktu kita susah. Waktu kita sedih, lalu kita dipeluk sama Roh Kudus, lalu kita jadi tenang, lalu aduh happy, berubah jadi happy. Saya mengatakan sama saudara, sebenarnya tujuan Roh Kudus hadir untuk memuridkan kita. Amin. Goal pengajaran Roh Kudus bukanlah pengetahuan. Nah, selama ini kita selalu memahami ayat ini dengan sempit. Oh, Roh Kudus ngajar supaya saya ngerti Alkitab ya. Saya mau katakan sama saudara. Goal pengajaran Roh Kudus bukan supaya saudara makin ngerti Alkitab, makin tahu Alkitab. Karena goal pengajaran Roh Kudus bukanlah pengetahuan, tetapi demi kita memiliki kemampuan Tuhan Yesus dalam diri kita. Saya tidak tahu saudara nangkep ini atau tidak. Terbukti, begitu Roh Kudus turun, begitu Roh Kudus mengurapi murid-murid di dalam gereja mula-mula, murid-murid melakukan hal yang sama yang Yesus lakukan. Betul, saudara? Murid-murid dapat melakukan yang Yesus lakukan. Di situ akhirnya mujizat terjadi. Orang-orang banyak mulai mendengar Injil, mulai dimuridkan. Dan akhirnya kalau saudara belajar dari sejarah, maka murid-muridnya, waktu Yesus terangkat, dan Roh Kudus turun mengurapi mereka, akhirnya murid-muridnya mewarisi kemampuan Yesus dan melanjutkan pekerjaan Yesus. Hari ini, saya mau katakan kepada saudara, ketika saya mengetahui rahasia ini, kekristenan saya jadi lebih antusias. Saya yakin kalau saudara nangkep ini, keberadaanmu di Taiwan, itu bukan semata-mata cuma numpang hidup.
tapi karena engkau menangkap ada misi kerajaan di mana Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk kita memuridkan bangsa-bangsa. Oke, saudara. Nah, sekarang saya mau masuk ke titik ini. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Seberapa besarkah hasratmu untuk serupa dengan Yesus? Saya ulang ya. Pertanyaannya adalah gini. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Sebenarnya seberapa besarkah hasratmu untuk serupa dengan Yesus? Jujur. Tolong kalau saya bertanya ini, tolong jangan jawaban yang benar. Jawaban yang jujur. Pasti kalau jawaban yang benar, oh saya ingin serupa Yesus. Tapi tolong jawab dengan jujur. Bertanyalah pada dirimu sendiri, seberapa besar hasratmu untuk serupa dengan Kristus? Ketika beberapa waktu lalu Roh Kudus ajukan pertanyaan ini sama saya, jujur saya jadi malu hati loh saudara. Kenapa saya malu hati? Lihat ini saudara. Karena sangat disayangkan. Sebenarnya keserupaan dengan Yesus barulah sebatas wacana. Sangat disayangkan karena keserupaan dengan Yesus barulah sebatas wacana. Kita baru sebatas membutuhkan Yesus atau tahap menyukai Yesus sebetulnya. Tapi kita belum sampai pada tahap mengidolakan atau terobsesi dengan Yesus. Ayo jujur sebentar. Apa benar saudara benar rindu dan benar keimpi-impi kalau orang bilang pengen serupa Yesus? Jangan-jangan kalau kita mau jujur, kita baru sebatas tahap membutuhkan Yesus kok. Membutuhkan keselamatan, membutuhkan berkat, membutuhkan perlindungan. Oke. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kita belum rindu untuk menjadikan Yesus sebagai guru kita, tapi Yesus baru sebatas Tuhan dan juru selamat kita. Bedakan ya. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi juru selamat, dan dia menjadi guru. Itu beda menurut saya. Oke? Banyak orang berkata, oh kalau saya nggak jadikan dia Tuhan, nanti saya gimana nanti? Waduh repot hidup saya. Aduh, oke deh Tuhan, aku serahkan hidupku sama engkau, dan mulai hari ini engkau jadi Tuhan, engkau jadi juru selamat. Oke? Terima kasih untuk hal itu. Puji Tuhan. Tapi ingat saudara, tanpa sadar kalau kita mau jujur, kita baru sebatas membutuhkan Yesus, atau kita sebenarnya baru sebatas menyukai Yesus kok. Tapi kita belum sampai pada tahap mengidolakan Yesus, terobsesi dengan Yesus. Lihat ini saudara. Kata terobsesi itu kata yang cenderung negatif ya. Saya penasaran, satu hari saya selidiki kata obsesi, terobsesi itu apa sih? Saya lari ke Mr. Google. Saya bertanya ke Google dan saya bilang, apa sih arti terobsesi? Dan ternyata jawabannya mengejutkan karena ini berdasarkan definisi Google ya. Terobsesi itu artinya perasaan kagum berlebihan terhadap seseorang atau figur sehingga menimbulkan perasaan ingin menjadi seperti dirinya. Waduh, ini membuat saya tertempelak loh. Iya, saya belum terobsesi sama Yesus sebenarnya. Saya baru tahap membutuhkan Yesus, baru tahap menyukai Yesus, tapi saya belum sungguh-sungguh terobsesi sama Yesus loh. Ternyata saya sadar itu. Perasaan kagum berlebihan terhadap seseorang atau figur sehingga menimbulkan perasaan ingin menjadi seperti dirinya. Wow. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara meniru, biasanya lebih daripada hal yang bersifat fisik, misalnya pakaian, cara bicara, cara berjalan, dan lain-lain. Kalau kita bicara dalam dunia sekuler, dalam dunia keartisan, ini zaman-zaman dulu, kalau orang udah ngidolain terobsesi sama Elvis Presley, wow, tuh rambutnya kayak Elvis, bajunya kayak Elvis, terus apa lagi tuh, celananya kayak Elvis, gitu. Wah, pokoknya nyanyinya seperti kayak Elvis, karena terobsesi sekali. Pertanyaan saya, sudahkah kita terobsesi sama Yesus hari-hari ini? Sampai kita benar-benar gini, Tuhan aku pengen seperti Engkau Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu pengen saudara itu seperti dia. Cuma masalahnya masih belum bersambut. Masih bertepuk sebelah tangan. Dari pihak Tuhan, Tuhan tuh sangat ingin kita serupa dengan dia. Itu sebabnya dia ingin menjadikan kita muridnya. Dia utus Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk memampukan kita jadi muridnya. Tapi sangat disayangkan dari pihak kita belum ingin seperti dia masalahnya. Kita baru sebatas menyukai dia, kita baru sebatas membutuhkan dia, tapi kita belum sampai, saya pakai kata yang mungkin kurang enak didengar, kita belum sampai terobsesi dengan Yesus. Lihat slide selanjutnya ini, saudara. Yang ironis dan tragis menurut saya,
Kita sangat ingin diberkati, kita sangat ingin dilimpahi, dan sangat merindukan surga. Tapi kita sebenarnya kurang atau tidak tertarik untuk serupa seperti Yesus. Dan hal ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa kita baru memiliki hati orang banyak dan belum memiliki hati murid. Oke, saudara bisa ikuti saya? Oke. Saya berharap walaupun via Zoom, tapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di hati saudara. Oke, saya yakin bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara itu benar-benar sedang membuat saudara jadi resah, sehingga akhirnya ada sebuah keresahan yang kudus di mana saudara mulai bilang gini, iya ya, saya nggak mau puas cuma gini-gini aja. Saya nggak puas cuma jadi orang Kristen, tapi saya mau jadi murid Yesus. Amin. Karena ternyata dari pihak Tuhan ingin saya jadi muridnya. Dan saya mau sambut kerinduannya dengan saya berkata, Tuhan, saya juga mau jadi muridmu Tuhan. Nah, kalau kerinduan Tuhan memuridkan kita, dan kerinduan kita untuk dimuridkan sama Tuhan berjumpa, maka saya yakin hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin, saudara. Kita akan makin serupa dengan Yesus, di mana kita mewarisi apa yang Yesus pernah lakukan, dan kita bisa melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Oke? Itu sebabnya ironis dan tragis menurut saya, kita sangat ingin diberkati, kita sangat ingin dilimpahi, sangat merindukan sorga, tapi kita sebenarnya kurang atau tidak tertarik untuk serupa Yesus. Celaka menurut saya. Oke, nah sekarang, lihat ini saudara. Saya ingin menunjukkan satu tokoh dalam Alkitab. Ini orang punya hati murid banget menurut saya. Kenapa saya katakan banget? Matius pasal 14 ayat 26 sampai ayat 32. Sebuah peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air. Tentu saudara familiar dengan kisah ini. Dan kalau kita membaca dalam Matius pasal 14 ayat 26 sampai 32, saya akan bacakan peristiwanya. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, tenang. Kalau bahasa bebasnya, jangan, tenang. Aku ini. Jangan takut." Wow. Jadi Yesus berkata, ini aku bukan hantu. Ini aku Yesus, gurumu itu loh. Jangan takut. Gitu. Terus yang luar biasa adalah respon daripada salah satu muridnya. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan." Wah, langsung disambar sama Petrus. "Apabila engkau itu bukan hantu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, ini murid. Saya ulang. Ini murid. Sementara 11 murid lainnya yang ada di perahu yang sama, lihat Yesus berjalan di atas air, cuman kagum. Waduh, hebat. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau saya dramatisir, mereka tepuk tangan. Wah, Yesus hebat, Yesus hebat. Tapi Petrus, waktu lihat gurunya jalan di atas air, ingat, murid itu pingin seperti gurunya. Murid itu ingin seperti gurunya. Jadi lihat gurunya jalan di atas air, dia ngomong, itu kalau bahasa saya gini, pengen Tuhan, saya ingin Tuhan seperti engkau. Aku ingin, kalau bahasa sekarang, ajari saya dong, supaya saya pun bisa berjalan di atas air seperti engkau. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 29. Di dalam ayat 29, kata Yesus, tolong tempatkan dirimu jadi Yesus saat itu kira-kira. Oke, coba bayangin. Kalau saudara jadi Yesus saat itu, kira-kira gimana responnya waktu Petrus berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang gini, ngawur kamu, ngaco kamu. Ini cuma aku aja yang bisa, kamu nggak bisa. Aku kan Tuhan. Tapi ternyata jawaban Yesus mengejutkan. Wow, saya benar-benar excited dengan hal ini. Jawaban Yesus nggak panik. Yesus nggak panik. Yesus bilang, waduh, ini kamu harus doa puasa dulu ini. Kamu harus hidup benar dulu ini. Harus hidup benar nih, harus berbuat baik nih, harus kudus dulu nih, baru bisa seperti aku. Enggak. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kata Yesus, tenang sekali dia. Datanglah. Keren nggak Tuhan? Dia nggak ngerasa tersaingi, justru dia senang. Jangan-jangan harapan Yesus bukan cuma Petrus yang melangkah keluar dari perahu, 12 ya harusnya melangkah keluar dari perahu. Wow. Pertanyaan saya, kira-kira ketika kita membaca kisah ini, kita jadi 11 murid atau Petrus? Waktu saudara baca Alkitab, lihat sepak terjang Yesus, saudara cukup kagum dengan Yesus kah? Atau saudara berkata, Tuhan aku pengen aku bisa sembuhin orang sakit,
Bahkan aku bisa bangkitin orang mati, aku bisa usir setan-setan, aku bisa benar-benar mengajar dan menolong orang-orang banyak. Nah, banyak orang percaya ketika lihat sepak terjang Yesus, hatinya hati orang banyak, cuman kagum. Wah, cuman tepuk tangan buat Yesus. Padahal ternyata Tuhan Yesus itu ingin kita bisa mewarisi apa yang dia lakukan. Betul nggak, saudara? Nah, itu sebabnya perhatikan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang, tuh kan, macam-macam sih kamu. Mau coba-coba. Ternyata tidak. Rasain tuh. Maunya ini aku ya kau gitu kan. Itu kita gitu. Tapi kalau Yesus itu beda. Untuk murid-muridnya ingin mampu seperti memiliki kemampuan seperti gurunya, justru dia senang. Dia hargai karena itu hati murid. Nah, perhatikan. Ketika dia tenggelam, ketika Petrus tenggelam, apa respon Yesus? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Wow. Kata segera berarti nggak berlama-lamaan. Langsung ditolong. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Saya mau tanya, dilihat dari kalimat Yesus. Sebenarnya Yesus itu nggak suka atau suka terhadap niat Petrus? Saya ulang ya, tolong, walaupun kita ini jauh, tapi saya berharap saudara bisa nangkap hal ini. Kira-kira kalau dilihat dari statement Yesus dalam ayat 31, kira-kira Tuhan itu sebenarnya suka atau enggak sih? Suka. Itu sebabnya dia cuma koreksi Petrus, kamu ini bimbang sih, gitu. Kamu bimbang. Nah, terus perhatikan ayat 32. Lalu mereka, ingat, lalu mereka, berarti saat itu Yesus menggandeng tangan Petrus dan melanjutkan berjalan di atas air. Wow. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Hari ini saya yakin gak kebetulan kalau saya dapat kesempatan dari Pak Max untuk melepaskan pesan ini. Saya yakin sekali 1000% bahkan bahwa Tuhan sedang melepaskan hatinya buat kita. Di mana Tuhan ingin kita mulai menumbuhkan hati murid dalam diri kita. Oke? Nah, sekarang saya lanjutkan, sebentar lagi saya selesai, saya berharap saudara bertahan. Banyak orang percaya, menurut saya, memandang Yesus seperti memandang, ini kalau orang Indonesia bilang seperti Konghucu. Gitu. Mengapa saya katakan banyak orang percaya memandang Yesus seperti Konghucu? Maksud saya adalah banyak orang percaya berguru sebatas mendapatkan belajar nilai-nilai kehidupan. Bagus. Saudara belajar tentang bagaimana jadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati. Bagus. Tapi saya mau bilang, berguru sama Yesus itu jangan hanya cuma berguru sisi karakternya aja. Berguru juga tentang sisi kemampuannya dong. Kita ini jangan-jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang cuma pengen antusias belajar aja. Padahal yang Tuhan mau bilang, hey, tujuan kau belajar itu bukan cuma hanya otakmu jadi tahu. Tapi supaya hidupmu itu benar-benar menunjukkan bahwa kamu benar-benar tahu. Di mana akhirnya engkau hidup seperti Yesus pernah hidup. Jadi saya ingin mengevaluasi, mengkoreksi bahwa banyak orang cuma hanya berguru sama Yesus, cuma hanya dari nilai-nilai kehidupan. Apa bedanya Yesus sama Konghucu, saudara? Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa Yesus itu berbeda dengan Konghucu. Konghucu itu hanya mewariskan filosofi hidup, tetapi Yesus mewariskan seluruh kehidupannya. Bukan hanya nilai-nilainya, bukan hanya karakternya, tapi kemampuannya. Nah, coba lihat ini, saudara. Tuhan sangat ingin kita berguru kepadanya. Sehingga semakin hari, kita semakin seperti dirinya. Boleh baca sama-sama statement ini? Oke, dengan iman saya mendengar suara saudara yang keras. Oke, saudara, dengan iman saya ingin mendengar suara saudara dengan keras, dengan lantang. Siap, saudara? 1, 2, 3. Tuhan sangat ingin kita berguru kepadanya,
sehingga semakin hari kita semakin seperti dirinya. Sekali lagi. Siap? 1, 2, 3. Tuhan sangat ingin kita berguru kepadanya, sehingga semakin hari kita semakin seperti dirinya. Oke? Nah, berbicara berguru sama Tuhan itu paket lengkap. Artinya, kita akan makin serupa dengan karakternya, dan kita serupa juga dengan kemampuannya. Banyak orang cuman bangga dengan gini, serupa dengan karakternya. Itu bagus, tapi itu masih setengah. Karena bertumbuh dalam keserupaan itu, bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Itu firman Tuhan katakan. Jadi bukan cuma hanya mewarisi nilai-nilainya, jadi akhirnya sebatas agama yang mengusung moralitas. Saya sedih melihat hari-hari ini ada banyak pendeta yang terus mengusung isu moralitas, saudara. Hidup yang benar, supaya bisa masuk surga. Saya mau katakan sama saudara, bahwa sebenarnya yang Yesus tawarkan bukan cuma hanya perubahan moralitas, tapi kita mewarisi seluruh kehidupannya. Bukan hanya karakternya, tapi juga kemampuan-kemampuannya. Nah, saudara, perhatikan ini, slide berikut ini. Adalah sebuah kehormatan bagi seseorang saat diangkat murid oleh seorang pendekar sakti. Saya ulang ya saudara, adalah suatu kehormatan bagi seseorang saat diangkat murid oleh seorang pendekar sakti. Coba ya, perhatikan. Makanya coba ingat-ingat lagi kalau kita suka lihat film-film bela diri, film-film silat yang lama-lama itu yang masih rambut-rambut panjang gitu dan masih pakai pedang. Dan kalau saudara lihat di film-film itu ada pendekar yang sangat sakti lalu mengangkat seseorang yang biasa, yang nggak punya kemampuan apa-apa, tapi mulai jadi murid, mulai diajar, mulai dilatih. Nah, bagi orang itu kalau diangkat murid itu satu kehormatan. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan mau angkat kita jadi muridnya, saudara anggap itu sebagai kehormatan atau beban? Maafkan saya, banyak orang percaya begitu dihimbau untuk jadi murid Yesus, kita lihat itu jadi beban kok. Saya mau katakan sama saudara, itu ngaco namanya. Kalau saudara memandang bahwa panggilan menjadi murid itu beban, berarti saudara nggak ngerti bahwa sebenarnya kalau saudara dipilih jadi murid, itu kehormatan. Saya mau katakan sama saudara, yang ada di ruangan ini, saat ini, saudara dipilih untuk dengar pesan ini, bukankah itu kehormatan menurut saya? Sementara ada banyak orang yang masih terus melakukan rutinitas agamawi tapi tidak menangkap isi hati Tuhan. Sementara saudara dapat kesempatan dengar ini sehingga saudara mulai nangkap isi hati Tuhan. Itu sebabnya ingat, jangan pandang panggilan untuk jadi murid itu sebagai beban. Itu kehormatan, saudara. Nah, lihat ini selanjutnya, saudara. Inilah alasan mengapa saat Yesus memilih dan memanggil beberapa orang untuk menjadi muridnya, mereka rela meninggalkan profesi atau kehidupan lamanya. Saya ulang saudara. Inilah alasan mengapa saat Yesus memilih dan memanggil beberapa orang, yaitu 12 muridnya, untuk jadi muridnya, mereka rela meninggalkan profesi atau kehidupan lamanya. Tentu saudara baca bukan? Waktu Yesus memilih, mereka langsung tinggalkan pekerjaannya. Nah, kenapa? Bukan mereka sedang dihipnotis oleh Yesus, tapi karena ternyata mereka melihat ini satu kehormatan dari seluruh orang-orang Israel saat itu. Mereka yang dipilih dari sekian ribu orang, dari sekian juta orang mungkin saat itu. Mereka yang dipilih, itu sebabnya itu terhormat bagi mereka. Itu sebabnya mereka tinggalkan. Saya berharap saudara pun ketika dengar panggilan jadi murid ini, saudara langsung menanggapi Tuhan berkata, Tuhan, ini satu kehormatan buat saya. Ini bukan satu beban, tapi ini kehormatan karena saya punya kesempatan untuk mewarisi apa yang ada padamu. Nah, sekarang lihat ini saudara. Lewat pemuridan, orang percaya akan terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Sehingga pekerjaan Yesus yang dilakukannya saat berada di dunia, yang sempat terhenti, dapat terus dilanjutkan dan diselesaikan oleh kita. Saya ulang ya saudara. Jadi sekarang saya berharap saudara mulai nangkap bahwa kenapa pemuridan itu penting. Saat kita hidup jadi murid, maka kita jadi antusias. Kenapa? Waktu jadi murid ada banyak fasilitas murid yang kita rasakan.
Waduh, kalau kamu nggak jadi murid rugi banget, rugi besar. Karena jadi murid itu kehormatan, kita dapat fasilitas, kita banyak hal-hal yang kita dapatkan karena itu diwariskan hanya kepada murid. Itu sebabnya dari antusiasme kita, dari pengalaman-pengalaman kita jadi antusias untuk memotivasi orang jadi murid Yesus juga. Oke, saudara. Nah, orang percaya lewat pemuridan, saya katakan, lewat pemuridan, orang percaya akan terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus, sehingga pekerjaan yang Yesus lakukan saat berada di dunia, yang sempat terhenti, harusnya dapat diteruskan dan dilanjutkan dan diselesaikan. Lihat ini, saudara. Saya berharap kita akan menghidupi ayat ini, dan saya bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus, saudara akan mulai alami Kisah Rasul 10 ayat 38 di Taiwan. Saya ulang. Dan bagi yang mendengar ini, dimanapun Anda berada, ayat ini harusnya kita alami ke depan. Perhatikan ini. Kisah Rasul 10:38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ingat, Yesus itu senang kalau kita bisa melakukan yang sama seperti dia. Itu sebabnya dia mau muridkan kita. Itu sebabnya dia utus Roh Kudus dalam diri kita, supaya semua yang Yesus pernah lakukan di dunia, harusnya kita lanjutkan di tempat kita masing-masing. Oke? Kesimpulan saya memiliki definisi pribadi yang sederhana untuk memahami pemuridan. Saya mendefinisikan pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saya ulang, definisi pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau saudara benar-benar hidup sebagai murid, maka kekristenanmu tidak akan pernah sama lagi. Kekristenan bukan agama yang membosankan, tapi kekristenan adalah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan. Dan disitulah kita mengalami kepuasan jadi murid. Dan waktu kita mengalami kepuasan jadi murid, nggak akan pernah mungkin kita tetap diem. Kalau kita ketemu sama orang, kita akan berkata, jadi murid Yesus. Kenapa? Jadi murid Yesus itu satu kehormatan. Bukan cuma aku yang sebetulnya punya kesempatan jadi murid Yesus. Kamu pun sebetulnya punya kesempatan yang sama. Dan disitulah saudara akan nangkap Matius pasal 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Doa saya, jemaat yang di tempat ini adalah jemaat yang hidup sebagai murid Kristus. Dan disitulah engkau akan lihat kehormatan kalau kita benar-benar menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati saudara semua, dan saya yakin Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati saudara semua saat ini juga.